Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Yasirli menyebut UPTD atau Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung bakal naik tingkat menjadi Unit Pelayanan Teknis Pusat atau UPTP pada tahun 2025 ini. Hal itu diungkapkan Yasirli saat meninjau langsung UPTD BLK Provinsi Lampung yang kini telah berubah menjadi Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau PVP di Jalan Pagar Alam, Bandar Lampung, Selasa 21 Januari 2025. Pada kesempatan tersebut, Yasirli didampingi PJ Gubernur Lampung Samsudin meninjau sejumlah sarana dan prasarana fasilitas pelatihan di lokasi tersebut. Yasirli juga mengatakan pihaknya akan terus memperbaiki kondisi gedung yang saat ini banyak mengalami kerusakan, di mana sebagian gedung akan dibangun ulang sementara sebagian lainnya akan dilakukan renovasi. Dia pun menyebut bahwa Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia menarget puluhan ribu calon pekerja di Lampung akan mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan tersebut, di mana dia mengungkapkan jika secara nasional Kementerian Tenaga Kerja menargetkan 1 juta calon pekerja dapat mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Untuk mencapai target tersebut, Yasirli mengatakan jika Kementerian Tenaga Kerja bakal bekerja sama dengan pihak Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK, serta pelaku dan pengusaha industri untuk memaksimalkan angkatan kerja yang terlatih. Ini adalah balai, salah satu balai latihan kerja yang nanti sebenarnya sekarang sedang proses ya. Sedang proses atau sudah ya? Sedang proses ya. Sudah menjadi salah satu UPTP-nya balai di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi sengaja memang kami menyempatkan diri untuk melihat bagaimana kondisi saat ini, dan kita insya Allah kita punya program sebenarnya dari pusat yang dibantu oleh World Bank untuk pengembangan UPTP ya. Dan tadi kita sudah diskusi dengan Pak PJ didampingi oleh Kepala UPTD dari dinas terkait, kondisi-kondisi harapannya seperti apa. Dan harapan dari Pak PJ sendiri bahwa dan itu insya Allah ya, kita sudah lihat rencana ke depan kita, ada Pak Dirjen di sini bahwa tahun 2025 ya, ini kita berharap sudah jadi dengan kondisi sebuah balai yang harusnya itu cukup bagus dan akan menjadi salah satu kebanggaan untuk Provinsi Lampung. Saat ini kondisi seperti ini ya kita maklum ya, karena memang ini dalam proses ya transisi dari UPTD ke PTP. Tapi nanti ketika sudah dibangun dan kemudian program itu kemudian sudah berjalan dengan kapasitas yang lebih besar, insya Allah ya, ini juga menjadi target dari Kementerian Ketenagakerjaan. Targetnya setahunnya bisa berapa Pak tahun depan? Saya senasional itu kita target Pak Dirjen 1 juta ya. Senasional, nanti artinya nanti ada kontribusi untuk Bandar Lampung berapa, dan itu akan sangat signifikan dibandingkan dengan saat ini. Saat ini mungkin berapa? 500 ada ya? 1.000? Ya 200 ya, sekarang maksimum 300 ya, gitu ya. Dan kita ingin berarti kalau 1 juta ini angkanya harus mencapai puluhan ribu nanti yang bisa dilatih di sini. Jadi artinya kita harus nanti kerjasama dengan SMK, kita harus juga kerjasama dengan pihak industri. Jadi mereka bisa jadi ketika mereka sudah punya orang yang spesifik akan bekerja di tempat mereka, ya mereka bisa nitip kepada kami untuk dilatih. Jadi alignment dari mulai SMK, perguruan tinggi sampai SMK, politeknik, balai, sampai kemudian mereka nanti ditempatkan, itu nanti menjadi satu kesetiaan. UPTD Balai Benih Ikan atau BBI Mesuji pada tahun 2024 mulai diproyeksikan untuk mengejar target pendapatan asli daerah atau PAD. Meskipun baru pertama kali ditargetkan untuk mencapai target PAD sebanyak 15 juta, UPTD BBI Mesuji per 11 Desember 2024 ini sudah mampu mencapai target. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Perikanan Mesuji, Reprianto, saat dikonfirmasi pada Rabu 11 Desember 2024. Reprianto menyebut capaian PAD yang diperoleh UPTD BBI Mesuji tembus di angka 16 juta lebih. Angka tersebut, kata dia, bisa saja terus bertambah hingga akhir Desember 2024. Ditambahkan Reprianto, meskipun dengan SDM dan fasilitas yang belum cukup memuaskan, pihaknya telah mampu mencapai target.
Oleh karena itu, pihaknya pun meyakini bisa dapat menambah jumlah PAD UPTD BBI Mesuji jika ada perbaikan dan penambahan fasilitas atau SDM di UPTD BBI Mesuji. Sebab SDM di BBI untuk tenaga teknis hanya 2 orang dan 2 orang THL. Minimal pihaknya butuh 4 tenaga lapangan dari SMA Perikanan. Lebih lanjut, ia menuturkan adapun usaha yang ada di BBI Mesuji hingganya mampu mencapai target adalah dengan menjual berbagai benih ikan. Di antaranya ada benih ikan baung, lele, nila, jelabat, dan gabus. Paling banyak masyarakat yang membeli adalah ikan baung, nila, dan lele. Saya untuk tahun ini Dinas Perikanan dipatok PAD di tahun 2004 ini ada 15 juta dan sekarang ini kita sudah bahkan mencapai target, bahkan over target ya, yang sudah kita capai ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi pendorong bagi teman-teman kita di BBI. Sebenarnya kami bisa mencapai target yang telah ditentukan dengan syarat ya, terutama sarana prasarana yang ada di BBI ya dibenahi ya. Satu, yang kedua adalah SDM. SDM kita memang sangat kurang ya. Di sana hanya ada tenaga teknis 2 orang, yaitu kepala UPTD dan TU-nya itu dari sarjana perikanan. Yang lainnya adalah tenaga honor ya, yang tidak basic dari perikanan. Kami untuk mencapai target masa akan yang datang, kami bisa lebih over target apabila kami dipenuhi, yaitu sarana prasarananya, kemudian SDM-nya. SDM khusus di pendidikan ya di perikanan lah. Minimal di SMK perikanan lah yang paling ini. Syukur-syukur ada sarjana perikanan di 3 perikanan dan sebagainya. Sehingga ini bisa memberikan PAD yang lebih maksimal. Kita mengembangkan beberapa ikan air tawar yang dimesuji, ikan baung, ikan gabus, ikan jelabat, ikan lele, ikan nila ya. Dan gurame ya, tapi gurame ini belum karena tenaga kami yang paling ini. Syukur-syukur ada sarjana perikanan di 3 perikanan dan sebagainya. Sehingga ini bisa memberikan PAD yang lebih maksimal. Kita mengembangkan beberapa ikan air tawar yang dimesuji, ikan baung, ikan gabus, ikan jelabat, ikan lele, ikan nila ya. Dan gurame ya, tapi gurame ini belum karena tenaga kami sedikit dan kolam yang terbatas juga tidak bisa mencakup semua. Tapi kami bergilir caranya ya, bergilir sehingga ini bisa terpenuhi. Kemudian bibit ini di samping kita oleh daerah sendiri, bahkan di luar daerah, yaitu di kemarin ada dari permintaan dari Bangka Belitung, permintaan baung ya. Alhamdulillah bibit kita sudah bisa ekspansi di Sumatera Selatan, itu di Bangka Belitung.